Kalau dari devaluation ada, itu bisa-bisa aja teman-teman, itu bisa masuk asalkan satu, kalian sebelumnya udah ada pengalaman kerja yang relevan di bidang ya finance gitu kan, atau yang kedua itu ya emang kalian high achiever waktu masih kuliah. Karena high achiever itu kan nggak memandang kalian di kampus mana kan. Selama kalian itu bisa IPK-nya bagus, lalu kalian bisa jawab pertanyaan wawancara dengan baik sih ya, ya oke. Dan ya ini kembali lagi ke judul webinar kita gitu kan. Jadi ya CFA itu akan menjadi screen gitu, screen yang sangat ampuh untuk misalnya let's say work case-nya nih teman-teman dari kampus yang nggak terkenal gitu kan. Tapi kalian punya CFA itu dari HR langsung oke ini boleh lanjut ke interview gitu, kayak gitu. Jadi ya punya sertifikasi lah. Itu jadi penolong kalau misalnya kita ada di kampus yang mungkin dalam tanda kutip nggak top 3 gitu kan, kayak gitu. Sip, benar. Dulu saya juga ini S1-nya bukan dari top 3 kampus banget, saya kampus swasta ya. Tapi sejak lulus, sebetulnya saya juga udah pernah sempat apply juga kayak di PwC, EY, dan Deloitte. Waktu itu sebagai auditornya. Waktu itu saya udah sampai lolos tahap 1 sama tahap 2, tinggal untuk wawancara user, tapi waktu itu nggak masuk. Jadi sebenarnya paling nggak di situ nunjukin bahwa proses apply-nya aja sebenarnya udah cukup kok untuk dipanggil, asalkan misalnya mungkin IPK-nya ya jangan jelek-jelek amat lah kayak gitu. Terus misalnya di CV-nya mungkin bisa ditunjukin pengalaman organisasi atau pernah magang di mana kayak gitu. Nanti yang penting ketika biasanya tes pertama tuh lebih ke bahasa Inggris dan akuntansi finance kayak gitu ya. Bahkan waktu itu pas saya lulus juga sempet sama PwC, saya nggak dipanggil auditornya, tapi saya dipanggil untuk di bagian itu apa ya, legal advisory-nya malah. Nah, itu saya karena nggak kebayang nih ngapain legal, saya bukan orang hukum, akhirnya nggak saya ambil malahan. Nah, kita masuk ke pingin bisa berkarir di Big Four atau MBB, kira-kira apa yang harus disusun nih buat strateginya dia? Ya, Bisa mencapai. satu dia udah jawab sendiri ya, memperbagus bahasa Inggris tuh. Itu penting ya teman-teman, karena ketika kalian wawancara, aku dulu di PwC wawancaranya 3 kali, 2 kali dengan manajer, 1 kali dengan partner. Jadi kalau di consulting itu urutannya associate, senior associate, manager, lalu ada senior manager, director, sampai partner gitu. Nah itu bahasa Inggris itu sangat penting karena kalian ya at least kita nggak kagok lah pas ngomong bahasa Inggris. Kemudian kedua IPK. Menurutku kalau misalnya ada pertanyaan Kak Gitri pilih IPK atau organisasi, aku pilih IPK.